Di saat mentari masih memancarkan sinarnya, tak ada yang bisa menyurutkan langkah Nuria. Ia tak ingin hanya duduk berpangku tangan menanti hari, karena setiap detik baginya begitu berharga untuk terbuang sia-sia. Nuria percaya jika rezeki datang pada orang yang mau berusaha. Terlahir dengan kondisi tunanetra bukan berarti menyurutkan langkah Nuria Safitri. Wanita yang kerap disapa Nuri ini telah kehilangan penglihatannya sejak lahir. Kendati demikian, ia tetap melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Setiap hari ia harus menyiram seledri yang ia tanam di halaman belakang rumahnya, berharap kelak akan ada yang datang dan membelinya. Kerjaan sehari-hari Nuri tuh dari pelihara ayam, ada tanam seledri, tanam bunga. Bukan lah kerja-kerja kata nama dah. Kalau buat bedak tu apa nama memang kegiatan yang rutin kita kan, cari duit lah ke situ. Ia dikenal sebagai pembuat bedak gili atau bedak tradisional yang proses pembuatannya diperoleh dari nenek moyang dan diolah secara turun-temurun. Proses pembuatan bedak gili tergolong cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Bahan utama dari bedak tradisional ini merupakan beras yang telah direndam selama 44 hari, yang kemudian dijemur hingga kering lalu dihaluskan bersamaan dengan tanaman herba lainnya sebagai pelengkap, seperti kulit kayu jambu air, akar tanam, lange, dan kulit jihok. Semua bahan-bahan tersebut didapatkan oleh Nuria dari saudaranya. Rp50.000 besarnya upah yang dibanderol. Atas kebaikan saudara, Nuria bisa mendapatkan kemudahan atas pembayarannya. Proses menghaluskan bahan-bahan masih dilakukan dengan cara tradisional, yaitu ditumbuk dengan lesung kayu belian. Proses ini dilakukan dengan lama dan teliti agar semua bahan telah pasti halus agar mudah untuk masuk ke proses selanjutnya. Beras dan rempah yang telah halus terus diayak. Fungsinya memisahkan yang telah benar-benar halus dan belum, agar memudahkan untuk selanjutnya dibuat adonan bedak. Kendala dong apa bahan cari bahan mende kulit-kulit kayu ya no. Memanglah agak langka lah, agak jauh-jauh kan. Kenalah kelama buat bedak na je lah agak jauh-jauh. Lagian orang tu Nuri dia kan mungkin lah nak cari bahan nak mende upah orang lain nak gi kan. Tu kendala ada. Sudah beberapa tahun kegiatan ini terus dilakukan Nuri. Belum ada niatnya untuk berhenti membuat bedak gili ini, meskipun dengan usianya kini yang tak lagi muda. Tak ada pilihan baginya bekerja yang lain. Baginya, pekerjaan ini yang terbaik untuk kondisinya sekarang. Dan ia juga tidak ingin menyusahkan abang-abangnya yang sudah berkeluarga. Udah keluarga semua kan sama Nuri juga. Tapi yang lain dah pisah rumah semua, cuma Nuri aja yang tunggu orang tua.
Bedak gili kerap dijadikan masker oleh penduduk asli Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Mereka percaya rempah-rempah alami yang terkandung di bedak gili bisa mencegah peradangan pada jerawat dan mencerahkan kulit wajah. Proses gili atau proses membentuk adonan menjadi bulatan kecil adalah tahap terpenting di proses pembuatan bedak gili. Pada tahap ini, adonan dibentuk bulatan kecil menggunakan kelihayan jari. Terkadang ia dibantu ibunya untuk proses ini. Saat ini, Nuriyah tidak hanya memperjuangkan hidupnya sendiri, karena ada orang tua yang masih menjadi tanggung jawabnya. Ialah Wan Fatimah, ibu dari Nuriyah dan abang-abangnya. Tahun ini usianya memasuki 104 tahun. Nenek Fatimah adalah sosok wanita yang sangat berarti bagi Nuri. Seorang ibu tunggal, sebab ayahnya telah dipanggil dahulu oleh Sang Ilahi puluhan tahun silam. Adonan yang telah selesai digiling atau dibentuk menjadi bulatan kecil lanjut dijemur. Fungsinya agar lebih awet untuk disimpan. Beberapa jenis obat inilah yang rutin diminum Nenek Fatimah setiap pagi dan sore. Dengan obat ini bisa mengurangi rasa sakit di bagian kepalanya. Kalau wasma tu memang dari dulu kan kita memang tak pernah pisah dari orang tua kan. Dari kecil tahulah suka duka ni pelihara orang lah umur 100 berapa teh? 103 tahun lah. Banyaklah suka duka dia. Nuriyah amat bersyukur diberikan sosok ibunda yang selalu ada, baik di saat dirinya susah maupun senang. Kalau buat bedok dia berbuah dia 40 hari. Terus air dia diganti terus kan dia busuk. Terus dia ndok dikeringkan ndok nak ditumbuk. Ada ndok bahan-bahan kayu dia dijemur lo. Datuk ditumbuk lagi. Datuk kita nak diaduk kan. Aduk sampai rata. Datuk kita ayak dia tu sampai 2 kali. Terus kita buat air pengadun dia tu, air yang dari daun-daun. Pakai air sulung kata orang tu. Terus kita dibulatkan, dikepal-kepalkan supaya padat. Dah kita bulat-bulat, kecil-kecil pun dak dia. Dah baru kita jemur lah semula. Dah baru ditabur dengan mana? Bunga rampai dia ti. Ndak baru bisa diproses. Ndak disimpan lah dijemur 3 hari lah bisa simpan. Dia kan dia kan busuk dia lah.
Berdasarkan feeling, ia berjalan, menapaki langkah demi langkah. Tak jarang ia terjatuh saat melakukan kegiatan. Bedak gili yang telah kering inilah yang nantinya akan dikemas dan dijual. Kalau yang 5.000 yang terkecil yang bungkus plastik es kan. Hari yang masuk jet dah yang 10, yang 20, 30, bisa 50 sampai sana. Selain menjual bedak gili, kegiatan lainnya yaitu memelihara ayam. Kelapa inilah yang nantinya akan diberikan untuk ayamnya makan. Beruntungnya, tak ada celah yang membedakan dirinya dengan yang lain, sehingga tak pernah ada rasa tersisihkan karena kondisinya saat ini. Justru dirinya dikenal oleh para tetangganya sebagai pribadi yang tegar dan tidak mudah putus asa pada keadaan. Ada lah. Kalau musim nyok sekarang disik kita beli dekat Sebindang nun. Untung aja ada suami deh yang bawa awak pergi mendik ke mungkin Nuri nak pergi kan. Proses tipas lah, balik kat rumah, dah kerja. Pokok seminggu sekali dah mesti belilah. Kegiatan memberi ayamnya makan ini dilakukan pagi dan sore. Ia mulai memelihara ayam dan mendapatkan penghasilan dari menjual telurnya. Kelapa yang telah dikupas lanjut diiris tipis-tipis. Tujuannya agar semua ayam-ayam dapat makan terbagi rata. Nuria berupaya agar ayam-ayam ini sehat dan cepat berkembang biak. Karena ini juga merupakan harapan Nuria untuk memperoleh biaya modal untuk pembuatan bedak gili. Rumah warisan sepeninggalan ayahnya telah berdiri puluhan tahun lamanya. Tak ada yang istimewa dari bangunan tua ini.
Sedapat mungkin, wanita paruh baya ini tetap berusaha melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Tak ada peralatan masak yang mumpuni, sebab untuk mengupayakan dapur ini tetap berasap saja sudah lebih dari cukup. Hari ini Nuria dan suami puasa. Sudah menjadi kebiasaannya berpuasa di hari Senin dan Kamis. Bangun Nuri jelas jam 4 sholat subuh, terus masak pagi, buat air kopi. Abang buat buburnya mama, terus kan apa siang masak siang lagi. Nah, kalau macam hari ini kan kalian datang kan hari Kamis, Nuri lagi puasa sebenarnya tuh. Mengurus pekerjaan rumah, mulai dari memasak, menyuci pakaian, dan lain-lain sudah menjadi tugas pokok bagi Nuria sebagai sosok istri. Selain itu, ia juga harus mengurus ibu kandungnya. Memanfaatkan hasil kebun sendiri yang tidak seberapa banyak, biasa dilakukan Nuria jika kondisi keuangannya sedang kurang bersahabat. Wanita paruh baya ini akan mengolah singkong menjadi penganan yang murah meriah untuk berbuka puasa. Membuat po'epo menjadi pilihannya saat ini. Po'epo adalah penganan khas Natuna. Ubi yang telah diparut halus dibentuk menjadi bulat, lalu kemudian diberikan isian ikan sambal. Singkong-singkong yang telah bersih, ia parut terlebih dahulu. Kemudian diperas agar kadar air di dalam singkongnya berkurang. Pengurangan kadar air ini juga bertujuan agar po'epo nanti tidak menjadi lembek serta berasa pahit. Nantinya, untuk mematangkan, Nuri perlu menggorengnya dalam minyak panas. Demi meringankan beban sang istri, sosok suami kerap kali membantunya dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang tak bisa dilakukan Nuri. Baginya, hidup hemat harus ia lakukan demi bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selalu ada cara untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Tak harus selalu dengan cara mewah, sebab bersyukur dan menjadi bahagia bisa dilakukan dengan cara sederhana. Tolonglah diperhatikan orang-orang senasib Nurintan yang di nambah kan aku nanggungan tua lagi. Adalah harapan dari pemerintah untuk memperhatikan uang tokoh-tokoh ni ada bantuan ke mana kan. Po'epo digoreng dalam minyak panas. Po'epo yang sudah berwarna kecoklatan menandakan po'epo telah matang dan siap diangkat. Jujur, baik, setia lah. Penghasilan yang tidak menentu membuat Nuri harus pandai-pandai mengatur pengeluaran. Jangan sampai keluarga kecilnya tidak makan. Nuria bersyukur karena suami dan ibunya tidak pernah protes hanya karena ia tidak bisa menghadirkan menu mewah yang bisa dinikmati setiap hari. Bagi mereka, selagi bisa menerima dengan ikhlas apapun jenis makanan yang disantap,
akan terasa sempurna. Apalagi jika dinikmati bersama orang tercinta. Bagi Nuria dan keluarga, bukanlah menu yang terpenting. Namun, bersama siapakah kita menikmati menu sederhana itu? Bisa menikmati dengan hati yang ikhlas bersama orang terkasih, dipercaya mampu membawa kebahagiaan tersendiri dalam hidupnya. Bubur lagi mak. Nak lagi kan? Macam mana? Nak ambil lagi. Yang sekarang nak pakai apa? Pakai gula, mondok. Pakai gula. Dek, Oh. Jadi tawar dek ke? Garam dek ke? Meski ia bisa saja bergantung pada anak-anaknya yang lain, tapi ia lebih memilih diurus keperluannya oleh Nuri, sang anak bungsu. Perhatian anak seakan memberi makna bahwa di balik segala kekurangan selalu ada rasa terima kasih yang besar dari seorang anak untuk orang tuanya. Nuria juga bertekad jika ia akan selalu melakukan yang terbaik demi ibunya. Sebab biar bagaimanapun juga, Nenek Fatimah adalah orang tua tunggalnya yang harus ia jaga selalu. Hal terpenting yang harus diyakininya adalah tak akan ada yang bisa menghentikan langkahnya untuk terus berjuang membahagiakan keluarganya. Sebab rencana yang baik pasti indah pada waktunya jika telah berjuang dan berusaha di jalan yang baik pula. Banyaklah suka duka dia. Kadang dia nak makan, dia mau. Kadang-kadang kita ambil makan, dia ndik lah. Kadang dia nak kan, macam-macam lah. Tapi bagi Nuri dia masalah. Tak memang kewajiban kita jadi anak kan. Kalau ngurus apa sekarang dah ada apa? Ada suami lagi kan. Ngurus suami. Banyaklah suka duka dia. Assalamualaikum semuanya Pak, Bu. Waalaikumsalam. Selamat sore Kak. Kita dari komunitas Rumah Peduli Disabilitas. Terima kasih banyak kita telah diberi waktu untuk bisa hadir di rumah Bapak dan Ibu di sore hari ini ya Pak ya, Bu ya. Dan kami dari KRPD ada sedikit bantuan nih untuk Bapak. Seperti apa ya? Bersih pada KRPD supaya dilanjutkan ada orang kayak kami lah. Ya. Mudah-mudahan supaya Lebih bermanfaat Pak ya. anak Alhamdulillah hari ini ya, kita dari KRPD telah memberi bantuan kepada keluarga Pak Mardi dan Ibu Nuri. Semoga KRPD kedepannya bisa lebih berguna untuk masyarakat yang ada di Natuna, yang khususnya orang-orang disabilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.